Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnantoro, kelas IF 17E, mahasiswa semester 6 di Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi penanganan kesalahan atau error handling pada mata kuliah Teknik Kompilasi. Error handling mempunyai 5 bagian pada kesalahan program, penanganan kesalahan, reaksi compiler pada kesalahan, error recovery, dan error repair. Kesalahan program terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesalahan leksikal, kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Kedua, misal den, D dituliskan dengan ten atau THN. Yang kedua, kesalahan sintaks, misal dalam operasi aritmatika dengan tanda kurang yang jumlahnya kurang. Contoh, A sama dengan X plus dalam kurung B kali dalam kurung C plus D tutup kurung. Yang ketiga, kesalahan semantik. Tipe data yang salah. Contoh, integer C. C sama dengan 1,5 dikali 0,78. Variabel belum didefinisikan. Penanganan kesalahan. Prosedur penanganan kesalahan terdiri dari yang pertama, mendeteksi kesalahan. Yang kedua, melaporkan kesalahan. Yang ketiga, tindak lanjut perbaikan. Penanganan kesalahan, contoh beberapa kesalahan yang ditemukan kompilator meliputi yang pertama, kode kesalahan. Kedua, pesan kesalahan dalam bahasa natural. 3, nama atribut identifier. 4, contoh error 162, jumlah unknown identifier. Cara penanganan kesalahan, pertama, ada reaksi yang tidak dapat diterima, kompilator crash, looping. Kedua, reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Kompilator menemukan kesalahan pertama, lalu melaporkannya, lalu berhenti. Program membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi setiap terdapat sebuah error. Dan ketiga, reaksi yang diterima, reaksi yang sudah dapat dilakukan, kompilator melakukan error. Kemudian recovery, repair, reaksi yang belum dapat dilakukan, compiler mengkoreksi kesalahan. Error recovery bertujuan untuk mengembalikan parser ke kondisi stabil agar dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Mekanisme ad hoc recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator sendiri dan tidak terikat pada aturan tertentu. Syntax directed recovery melakukan recovery berdasarkan sintaks. Contohnya, pada contoh di bawah ini, compiler akan mengenali sebagai dalam konotasi BNF. Begin statement end akan dilakukan sebagai titik koma. Contohnya, second error recovery, panic mode maju terus sampai bertemu delimiter. Contoh, if A sama dengan 1, kondisi sama dengan true. Pada kondisi di atas, then tidak ada, compiler melanjutkan sampai ketemu delimiter. Unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintaksis, misalnya block, X, statement, dan sebagainya. Mempermudah untuk melakukan repairing. Poin ketiga, context sensitive recovery, berkaitan dengan semantik. Misal, terdapat variabel yang belum dideklarasikan, maka diasumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Error handling, bertujuan untuk modifikasi source program dari kesalahan dan pembuatannya dan membuatnya valid. Mekanisme ad hoc tergantung dari pembuat kompilator sendiri. Syntax directed repair. Syntax directed repair menyisipkan simbol terminal yang dianggap hilang atau membuang terminal penyebab kesalahan. Contoh, while A kurang dari 1, I sama dengan I plus 1. Kompilator akan menyisipkan DO karena kurang simbol DO. Context sensitive repair, tipe identifier, diatasi dengan membangkitkan identifier dummy variabel A string begin A sama dengan 0n. Tipe konstanta, diatasi dengan membangkitkan konstanta baru dengan tipe yang tepat. Spelling repair, memperbaiki kesalahan pengetikan dengan identifier. Contoh, while A sama dengan 1 do. Identifier yang salah tersebut akan diperbaiki menjadi while. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.